Salam saudara. Gimana Valentine tahun ini? Meriah? Atau menjadi bunda? Masih Valentine sekarang? Sudah ya? Sudah kelewat ya? Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak kebetulan kalau kita bulan Februari ini kita bersama-sama melihat satu Jumat Tuhan yang agak menegangkan ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudara, saya agak terkejut ketika WL mengatakan dan bertanya, kalau kau disakiti, kira-kira bagaimana sikapmu? Saya berharap apa yang dikatakan teman-teman dari wakil saudara-saudara sekalian, saya nanti berharap jadi anggota MPR, di wakil rakyat saudara-saudara ya. Itu benar. Tapi yang mendidik bagi saya adalah begini saudara-saudara. Hari ini kita hidup dalam suasana hati, suasana hidup, dan suasana semangat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau boleh, kalau sana menanggalkan gigimu 1, aku tanggalkan gigimu 10. Ompong sudah semuanya. Kira begitu kan? Tapi saya syukur sekali lagi, kalau karena disakiti, reaksinya adalah update status. Oke lah ya. Pertanyaannya adalah, update apa statusnya? Gila nih, gigiku tanggal, ya? Atau saudara berdoa, pertanyaan doanya apa? Tuhan, tolonglah aku. Saya nggak tahu ya, kira-kira ini yang biasa terjadi sih, ya. Aku tidak akan membalas, tapi kiranya Engkau membalas dia. Jangan susah Tuhan. Tidak usah dia dipertemukan dengan buaya, tidak usah. Pertemukan dia dengan cicak aja. Tapi cicak yang mengerikan, yang setiap detik berubah besar, menjadi buaya. Sama aja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Lemhanas tahun 2011, bahkan sampai hari ini, saudara, itu mengupdate jumlah kasus kekerasan di Indonesia. Konon 1 tahun saja yang tercatat itu mencapai 5 juta kasus kekerasan di Indonesia. Maka kalau hari ini sudah saya mendengar dari ucapan teman-temanmu, ya, itu bereaksi terhadap kekerasan, terhadap sakit hati, itu dengan berdoa, dengan introspeksi diri, dan dengan update status, saya pikir itu jauh lebih baik. Persoalannya adalah, apakah betul begitu? Saudara, tiap tahun itu meningkat, bukan hanya 5 juta ternyata, terus meningkat. Kekerasan dalam hal apa? Radikalisme, anak muda, geng motor. Saudara-saudara, saya hari ini tampak tenang ketika melintasi, saya percaya saudara juga melintasi tenang, bukan? Kalau melintasi jalan raya Pasopati, ya. Kanan kiri ada polisi. Saya nggak ngerti, polisinya ada di situ apa enggak ya? Bersyukur kalau di situ ya, karena biasanya tuh saya lihat kok gelap semua gitu ya. Tapi minimal ada mobil polisi, yang motor takut. Coba kalau pakai fokus saudara, takut nggak mereka? Jangan sudah direkrut juga ya. Saudara-saudara, kekerasan terhadap anak juga meningkat, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat. Yang lebih celaka sekarang, kekerasan terhadap laki-laki juga meningkat. Saudara-saudara, kita bersama-sama bisa menyanyikan pujian itu bukan? Ya. Wanita dijajah pria. Kira-kira apa terusannya? Masih ingat saya dia? Itu tahun-tahun 70-an, 80-an itu ngetren ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu lagu lama. Sekarang wanita dijajah pria itu dulu. Sekarang menjajah. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, gaya hidup keras, kasar, kejam, seolah menjadi pembenaran kita hari ini hidup. Mengapa? Aku harus eksis, aku harus hidup, aku harus diketahui bahwa aku ada. Saudara dikasih Tuhan, atas nama aku untuk bertahan hidup, maka saudara saya mengatakan, nah apa-apa, keras, kasar, kejam. Oleh karena apa? Kalau nggak kejam, kita ditelan orang. Saudara, seorang filsuf dari Inggris pernah mengatakan dan pernah mensurvei manusia itu seperti apa. Thomas Hobbes di dalam bukunya dia pernah mengatakan manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh
benci, sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Kekerasan adalah sifat alami manusia. Maka selembut apapun mukamu, sehebat apapun untuk memendam amarahmu, engkau tetap kasar. Engkau tetap alaminya adalah kejam. Nah sekarang makanya hai pria-pria, jangan terpesona hanya karena wajah pasanganmu. Ya, dia dikritik sekarang dikasih bunga mawar, is okay. Setelah menikah dengan Anda, bunga mawar tidak ada lagi. Yang mereka minta bunga bang, amin. Tidak. Dulu. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka seorang Thomas Hope itu dia terkenal dengan istilah penyebutan manusia. Apa kira-kira? Masih ingat? Jangan Thomas Hope, gimana Tuhan aja nggak diingat? Dia menulis dan mengatakan manusia Homo homini. Ya. Saudara-saudara, dikatakan manusia adalah serigala bagi sesamanya. Coba lihat kiri kananmu. Apakah engkau sadar? Apakah engkau menerima? Apakah engkau meyakini bahwa engkau sebetulnya adalah serigala? Nah, kata ini menurut saya agak suka, ya. Saya bagus dikatakan aku domba bagi sesama. Atau apa? Kelinci. Wah, enggak ya. Saudara dikasih Tuhan, tapi filsuf yang lain mengatakan di Jerusalem. Dia mengatakan pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri itu secara spontan. Jadi bukan karena egois, tapi spontan saja, karena polos. Apa yang membuat manusia menjadi begitu kejam? Apa yang membuat manusia begitu naif dan anarkis? Ternyata katanya kebudayaan yang membuat manusia kehilangan sifat aslinya, yaitu polos, lembut, tulus. Ya terus saudara mengatakan, wah aku bangga dulu Pak. Betul, aku dulu Pak itu lembut sekali. Di rumah aku lembut, di sekolah aku lembut, di pergaulan aku lembut. Sekarang aku jadi keras. Kenapa? Aku pindah ke Bandung. Siapa tahu. Tapi ingat apa ya saudara? Teorinya adalah sebetulnya dia ingin membela kekerasan manusia. Bahwa kekerasan itu bukan dari dirinya, tetapi karena pihak luar. Saya percaya saudara juga bisa berpikir untuk hal ini. Saudaraku, di tengah gaya hidup kasar dan budaya balas dendam, apa kesan saudara ketika membaca firman Tuhan? Mari kita baca sekali lagi. Ya, ayat yang ke-39. Khususnya dari kata melainkan. 1, 2, 3. Melainkan oke. Saudara-saudara siapa yang hari ini? Saudara mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananku, akan kuberi pipi kiriku. Kalau bisa sekalian mulutku. Kenapa? Kau tampar gigit sekalian. Saudara-saudara Tuhan, kita melihat ketika kata-kata yang mulia, ketika kata-kata yang begitu agung ini terucap dari Guru Agung Kristus Sang Tuhan itu. Saudara, dia ingin mengatakan dan menegaskan kepada saudara-saudara, siapapun yang menampar kaki kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Saudara mungkin menjawab, hari ini masih bisa begitu? Soft way. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara mungkin mengatakan dengan lembut, tidaklah ya. Kalau kamu begitu, aku begini. Kamu kesana, aku kesini. Dan kamu ketemu dan nggak tahu. Saya mau mengatakan, enggak banget dah. Siapa kita? Siapa Anda? Saudara kasih Tuhan, perilaku manusia yang sabar, perilaku manusia yang pengalah, bisa mengampuni, lembut hati, bukanlah perilaku yang dipuji hari ini. Coba lihat statusmu. Kalau engkau mengatakan, Nilo aku orang yang lembut. Coba update statusmu sekarang. Ya. Aku orang yang lembut, lihat komentarnya orang-orang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini siapapun saudara yang bisa mengalah, saudara yang bisa mengampuni, saudara yang bisa mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Sebutan apa yang kira-kira layak untuk Anda? Bukan hero, bukan Anda menjadi orang yang menerabas
budaya. Tapi sebutan ini pengecut. Apa yang katanya laki-laki, digituin aja nggak mau balas. Pengecut. Amin. Lalu saudara mungkin katakan sama teman, dasar banci. Atau yang lain, dasar nggak ada nyali. Wah, itu rasanya merinding semua bulu kuduk, saudara. Semua juga langsung bergerak, terbang. Entah kemana, saudara. Maka sekarang hari ini, saudara, kita melihat atas nama harga diri, kerap kali manusia lupa diri. Atas nama gengsi, orang tidak mau tahu lagi siapa dirinya. Atas nama aku ini menjadi orang yang dikenal, dalam yang mau tahu siapa dirinya sebenarnya. Saudara, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 yang kita sama-sama baca tadi dikelompokkan oleh Matius itu dalam konteks khotbah di bukit. Jadi pasal 5 sampai pasal 7. Saudara-saudara, saya berharap dengan sangat sebagai hamba Tuhan, berilah waktu untuk membaca firman Tuhan. Setidaknya khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7 cuma 3 pasal. Siapa yang pernah membaca sampai habis pasal 5 sampai pasal 7 Matius? Bukan pasal 5 dan 7. Itu gampang. Nggak ada ya? Waduh, ada lebih rendah hati, syukurlah. Saudara-saudara kasih Tuhan, sejak dikumandangkan oleh Tuhan Yesus, khotbah di bukit ini mendapatkan komentar yang luar biasa. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 29 sama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai 29. Setidaknya saudara membaca akhir dari khotbah di bukit. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus dibiasakan dan terbiasa untuk keras, kasar, kejam, Tuhan Yesus menyerukan gaya hidup yang sangat berbeda. Maka saudara-saudara, komentar orang yang mendengar khotbah pertama kali dari Tuhan Yesus takjub karena dia tidak mengajar seperti ahli-ahli Taurat yang lain, sekalipun dia ahli Taurat. F.F. Bruce, seorang teolog itu dalam bukunya dia mengatakan, dalam khotbah di bukit ini kita sudah dekat dengan surga. Maka kalau saudara-saudara sedang galau, susah, ya, bacalah khotbah di bukit. Saudara sudah dekat dengan surga menurut F.F. Bruce. John Stott mengatakan khotbah di bukit adalah kebudayaan tandingan dari kepisahan. Tetapi dia membuat catatan yang sangat tebal, saudara. Akhirnya tuh betul-betul di box sama dia. Khotbah ini paling dikenal. Khotbah ini paling sulit dimengerti. Tapi khotbah ini yang pasti katanya paling tidak ditahani. Amin. Ayo, siapa di antara saudara yang hari ini ketika saudara bawa motor, ya, saudara mau masuk, tiba-tiba sudah diisi sama motornya orang lain, dan saudara merasa itu kan tempatku. Kenapa kok diisi yang lain? Saudara geser, pertamanya pelan-pelan, lama-lama sudah tengah. Saudara-saudara, keluhuran khotbah di bukit sebenarnya hendak menegaskan keunikan umat Israel sebagai umat Allah. Maka saudara-saudara, dengan kata lain, khotbah ini berarti penegasan bahwa telah lama orang Israel itu kehilangan keunikan sebagai umat. Mereka yang dulu bisa mengasihi, mereka yang dulu bisa sama-sama kompak sebagai satu bangsa, mereka yang dulunya diutus sama Tuhan bersama-sama untuk menjaga bangsa-bangsa lain, ternyata hilang sudah. Khotbah di bukit, saudara-saudara, saya tegaskan kepada saudara ini, tidak hanya teori, tetapi jati diri. Tidak hanya mimpi, tetapi realisasi. Tidak hanya ketakjuban, tetapi kebudayaan. Maka hari ini, saudara-saudara, kalau saudara keluar dari tempat ini setelah ibadah ini selesai, ketika saudara nanti di jalanan, saudara mungkin pakai mobil mewah Anda, ya, Mercy misalnya. Saudara-saudara disalib mendadak dengan orang lain. Apa reaksi saudara? Pernah saudara-saudara dibuat sebuah survei, mengapa orang-orang itu terlalu cepat tersinggung? Dan siapa orang yang cepat tersinggung itu? Salah satu survei adalah orang-orang yang cepat tersinggung biasanya adalah khususnya yang punya kendaraan. Mereka yang punya kendaraan tidak mewah.
Maafkan saya harus menyampaikan ini. Misalnya, angkot. Kalau saudara merasa saudara pernah naik angkot, coba lihat panasnya angkot, baunya angkot. Maka kalau kita melihat angkot-angkot di Bandung, siapa yang supir angkot di sini? Maafkan saya harus ngomong ya. Saudara, ingat baik-baik apa perilaku mereka. Coba bedakan dengan orang-orang yang punya versi yang betul-betul kelas yang baru sekarang, atau Bugatti, atau Ferrari, atau yang lain yang kira-kira sekelas itu. Apa-apa. Coba lihat baik-baik. Mobil-mobil yang begitu sudah mau nikung aja sudah, lembut, ngerem, lembut. Coba coba. Kenapa saudara? Ternyata katanya mobil mewah itu membuat suasana nyaman. Kenapa? AC-nya bagus, remnya pun bagus, musiknya pun bagus, sekelas itu bagus, sehingga kalaupun disalip santai saja bro. Ingat baik-baik. Suatu ketika saya juga mengendarai mobil saudara-saudara, dan pernah mengendarai mobil yang agak bagus di Ketan, harga kira-kira di atas 300-an. Itu pertama kali saya tol, dibalap sama mobil yang di bawah 100. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saya biarkan 5 menit 10 menit ke depan, biarkan saya berlalu. Dia sampai punya asapnya tebal sekali. Dari situ saudara-saudara, saya langsung ambil langkah untuk ada panen sedikit. Habis itu sampai Jakarta tidak jalan lagi. Itu mobil yang milik saya. Dan saya bangga sekali. Nanti kalau saudara pernah menaiki dan mempunyai mobil yang sebegitu, saudara akan merasakan. Nah kalau begitu, bukan angkot saudara tandingan Anda, tapi yang sesama ini. Nah marilah kita buat Cipularang itu menjadi bergelombang. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat saudara, kehidupan umat yang kudus itu bagi Allah tidak hanya ketika kita berhubungan erat dengan Dia, ketika kita bersama-sama memiliki kehidupan ritual ibadah yang baik. Tidak hanya berkaitan ketika saudara sampai hari ini juga bisa tepuk tangan di gereja dengan indah dan dengan lega. Bukan. Tetapi umat yang kudus itu, saudara-saudara, ternyata lebih dari itu. Tidak peduli betapa salehnya seorang Kristen, engkau. Lebih dari itu, apa dampakmu terhadap sesamamu? Nah, ini penting, saudara mau mengklaim dengan saya kepada siapa saja, aku dekat dengan Tuhan. Tapi perilakumu itu menunjukkan kau begitu dekat dengan setan. Itu ketahuan. Saudara-saudara, ketika kita mampu memaknai khotbah di bukit tidak hanya sekedar informasi, tetapi memaknainya sebagai suatu transformasi, barulah kita akan merasakan hidup yang berarti itu. Tidak peduli apa yang kau miliki hari ini, tapi engkau membuat hidupmu ditransformasi oleh khotbah di bukit, yaitu firman Allah itu. Maka khotbah di bukit saudara membawa kesalehan dan kekudusan, tidak sekedar kudusan pribadi, tetapi khotbah di bukit ini membawa kesalehan Anda dan kekudusan saudara bersama saya menjadi gerakan transformasi. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mengajak saudara, betul-betul mulai hari ini, kalau ada yang menyalip Anda, doakan aja, selamat sampai tujuan. Jangan sebaliknya. Siapapun yang menyakiti Anda, jangan balas dengan sakit hati, tapi doakan. Biar Tuhan saja yang menyakiti hati. Loh, itu Roma mengatakan loh saudara, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Sebab itu jangan mengatakan Tuhan, dia sudah menyakiti hatiku, tapi kau membalasnya kalau begitu. Tidak adil dong. No, serahkan kepada dia. Kalau ia sudah mengkhianatiku karena mengambil sahabatku, bahkan sahabat karibku, coba lihat dia punya sahabat karib apa enggak? Saudara-saudara, transformasi seperti apa yang dilakukan Tuhan untuk kita bersama hari ini? Kita melihat saudara ayat 45 itu. Engkau dan saya diminta untuk transformasi hidup supaya hidupmu menjadi anak Bapa. Saudara, status inilah, kehidupan seperti inilah yang dirindukan dari khotbah di bukit itu.
Di tengah kegelisahan kita, manusia mencari solusi atas ketidakadilan, mencari solusi atas kekerasan, kejahatan, dan anarki. Saudara lihat baik-baik, anak-anak Bapa diminta menunjukkan jati diri. Jati diri seperti apa? Selesaikan masalah dengan hati. Saudara-saudara, kerap kali ketika saudara itu meminta orang lain sabar, biasanya itu dengan lembut, bukan? Sabarlah, baik. Mungkin kau mengatakan dengan pasanganmu, hai anak-anak muda, umum masih pacaran, baby, tapi kalau saudara marah, babi. Saudara-saudara, menyelesaikan masalah dengan hati, kita melihat ada beberapa kebenaran di situ. Yang pertama, ketika engkau mendapatkan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapanmu, perasaan yang menyakitkan hatimu, persoalan yang melanda hidupmu, Tuhan mengatakan di sana prinsip-prinsip kebenaran. Saya beri konklusi, saudara-saudara. Yang pertama adalah saudara harus mengerti sikap sebagai umat Tuhan. Ayat yang ke-38 dikatakan di sana, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara, kalau kita melihat ini, kutipan Tuhan Yesus ini sebetulnya mengutip perjanjian lama, pengajaran perjanjian lama. Dalam konteks apa? Umat Tuhan yang ada di pengadilan. Saudara-saudara, persoalan umat Allah yang diselesaikan di pengadilan harus sesuai dengan hukum retribusi, ganti rugi itu. Apa tujuannya, saudara? Tidak meletakkan balas dendam dalam keadilan itu, tapi menyerahkan pengadilan untuk memutuskan apa gantinya. Saudara, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi bukan negatif sebetulnya pada awal. Ini hendak menegaskan bahwa kalau engkau sudah melakukan itu dengan sengaja, maka engkau harus melihat konsekuensi dan menerima konsekuensinya. Tapi harus adil. Jangan engkau berganti mata, ya, karena matamu disakiti, maka dua-duanya mata orang yang menyakiti kamu ambil. No. Saudara, dikasih Tuhan membatasi kompensasi dari pribadi yang disakiti. Itulah tujuan dari mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan bukan hanya itu. Yang lebih utama adalah ketika umat Tuhan melihat konsekuensi ini, maka diharapkan umat Tuhan itu menghindari tindakan itu. Jangan melakukan, jangan main hakim sendiri. Tapi pada ranah praktisnya, saudara, ini berbeda. Oleh karena orang cenderung menuntut, kalau kau melukai mataku, maka dua-duanya matamu pun akan kulukai. Kalau kau sudah menggores hatiku, maka ambil hatimu malah, diganti dengan hati kebo. Saudara, persoalan umat Allah, mari kita lihat. Pelanggaran hukum harus diselesaikan dengan hukum di pengadilan. Nah, sikap umat Tuhan ketika menghadapi persoalan hukum adalah menyerahkan kepada hukum. Pengadilan itu, pertanyaan kita adalah, Pak, pengadilan kita dipecat, tidak adil. Coba saya ingin tanya saudara, mumpung ini sudah berlalu, hukum apa yang kira-kira setimpal dengan anaknya Hatta Rajasa ketika menabrak orang itu? Apa kira-kira? Ada keluarga Hatta Rajasa di sini? Saudara, ketika itu muncul, ada begitu banyak update di Facebook. Ada juga kan? Juga. Karena ini adalah pejabat, kita tunggu kira-kira apa pengadilan bertindak. Karena ini adalah pejabat dengan mobil mewahnya, apa kira-kira hukuman? Kita pingin kira-kira hukuman apa? Coba ini dua saja, seringan mungkin atau seberat mungkin. Udah berani ya? Takut ya? Ini rekam ya? Saudara, saya percaya dalam hati saudara pun sama. Saudara meminta, menuntut, menjerit sekalipun tidak terdengar. Hukum seberat-berat. Saudara pun dikasih Tuhan. Hukum apa yang setimpal dengan teroris? Dengan koruptor? Saudara mungkin sama dengan hakim MA Pak Artijo. Hukum mati. Persoalannya adalah, kalau saudara korupsi bagaimana? Nanti, buat sekarang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kasus terakhir. Kira-kira mau diapakan kalau saudara menjadi hakim? Kisah Bu M, istri sang jenderal.
Ada keluarganya di sini? Enggak dong. Kita mungkin menantikan. Mumpung ini pejabat-pejabat, mumpung ini petinggi-petinggi, kita menantikan pengadilan yang adil. Jangan harap terus. Banyak kita menyikapi kekerasan dengan ambisi dan sakit hati. Jika pengadilan tidak adil, siapa di sini yang masih sekolah untuk sarjana hukum? Ada? Tidak ada semua. Di sini ekonomi semua. Tidak ada. Kau takut? Sudah ingat baik-baik. Kalau saudara merasa hukum di Indonesia hari ini tidak berdiri dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, engkau sarjana hukum. Ingat baik-baik di masa depan. Kalau engkau menjadi hakim, seperti apakah engkau menjadi hakim? Kalau engkau menjadi pengacara, seperti apakah menjadi pengacara? Sekarang mungkin engkau jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Tapi nanti itu benar. Maka saya menyikapi begini, saudara. Kalau engkau merasa keadilan di Indonesia, pengadilan Indonesia tidak adil, utuslah anak-anakmu, anak-anak muda kita gereja menjadi orang-orang yang memang betul-betul sarjana hukum yang benar. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, banyak kita kemudian mengatakan kalau keadilan tidak terpuaskan, maka itu bukan keadilan. Dalam konteks korban di bukit ini, keadilan bukan terpuaskannya ambisi kita, tetapi keadilan itu, pengadilan itu berhasil ketika dia mampu mengembalikan manusia sebagai manusia. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak membela orang-orang yang kasar tadi, tapi ingat baik-baik, di balik kekasarannya dia tetap manusia. Maka kita sebagai warga dunia dan warga kerajaan surga, kehebatan kita, keberhasilan kita adalah ketika kita bersama-sama membuat manusia balik kembali menjadi manusia, bukan sebaliknya. Saudara, itu sikap umat Tuhan di pengadilan. Yang kedua, sikap pribadi, ayat 39-42. Semua solusi kemanusiaan yang diproklamasikan oleh Tuhan Yesus ini sangat kontroversial. Saudara bayangkan ayat 39, jangan melawan. Itu artinya apa, saudara? Sebetulnya bukan jangan melawan, saudara. Artinya adalah jangan balas dendam. Suatu ketika saya ke Manado, sorry teman-teman dari Manado, ya, saya ke sana lalu diceritakan kemarin baru kita ada kerusuhan, ada geng, ya, bukan geng motor tapi geng, yang sana mengatakan, aku karate dan hitam dan apa dan macam-macam. Lalu ada teman Kristen yang baik menantang mereka dengan mengatakan, kamu mungkin dan itu, aku dan kawan-kawan. So jadi ngajak berantem, bukan damai. Itu orang Kristen loh. Kenapa dikasih Tuhan? Jangan melawan, jangan membalas dendam. Berilah pipi kiri kalau kau ditampar pipi kanan. Mungkin sudah mengatakan, amat ya. Kok penuh ngenes amat begitu ya? Saudara-saudara, pahamilah ini bukanlah lahiriah. Saya percaya, saudara-saudara, kalau engkau betul-betul ditampar pipi kananmu, belum tentu engkau bisa berdiri lagi. Tergantung yang menampar. Persoalannya ini, saudara-saudara, ini adalah masalah hinaan. Ini adalah bahasa hati. Itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Kalau engkau ditampar pipi kananmu di zaman itu sangat penghinaan yang luar biasa. Kalau engkau sudah dihina luar biasa, berikanlah juga pipi sebelah. Supaya apa sih? Ingatlah, ingin mengatakan begini, kalau engkau sudah menampar pipi kanan itu, karena itu engkau menghina, aku akan kembali kepadamu dan mengatakan, sehebat apapun engkau menghinaku, aku tidak. Suatu ketika saya tuh jalan-jalan ke mana vihara, saudara, ketika saya mahasiswa, lagi skripsi, galau, susah, tidak ada teman, saya merasa sendiri betul-betul sendiri. Saya datang ke sana. Saya ingin kira-kira mendapatkan apa sih pelajaran dari sana, kok orang itu mau begitu. Maka duduklah saya dengan Bante, ya, yang mau jadi pendeta Buddha itu kan Bante namanya ya. Saya tanya, Bante, kenapa kok kamu menggunduli rambutmu? Saya
Saya percaya kalau saudara ditanya begitu sebagai Bante, saudara percaya. Ya. Mungkin saudara tidak menjawab, tapi dengan tindakan. Pro. Lalu saya ngomong, Bante, kenapa kok bajumu itu tidak seperti saya ya? Yang rapi beginilah, enak. Kalau begitu kan ribet amat ya. Kalau kamar mandi gimana ceritanya? Saya ngomong seperti ini. Katakan, saudaraku Buddha berkata, saya hina lagi. Sadarmu itu loh Bante. Wow. Buddha berkata, begini saudaraku. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kebayang nggak? Waktu saya pulang, saya nggak galau lagi, saudara. Kenapa? Tumpah semua emosiku di situ. Dan dia nggak membalas kok. Itu hebatnya. Coba kalau orang Kristen, kenapa kok bajumu dan baju-bajumu kok begitu? Coba sok. Saudara mengatakan begini, Tuhan Yesus memberkatimu. Sikap pribadi ini penting. Ketika engkau dihina dengan hinaan yang paling kuat dan paling menyakitkan, kalahkanlah hinaan itu dengan kebaikan dan pengampunan. Ini masalahnya. Mereka itu bukan melakukan apa yang diajarkan, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka mampu melakukannya. Kita bagaimana? Saudara dikasih Tuhan, murid Tuhan Yesus tidak boleh menendam, itu artinya. Murid Tuhan Yesus itu tidak boleh mengandalkan hak semata. Karena aku punya hak untuk balik. Artinya itu balas dendam, maka kelakuan itu. Murid Tuhan Yesus mengabaikan, tidak boleh mengabaikan kemanusiaan. Saudara coba bayangkan kalau saudara-saudara sekarang ini, ya katakanlah saling menyakiti, lalu tiba-tiba saling mengampuni. Indah bukan? Persoalannya kan saudara tidak saling menyakiti. Ini saudara juga saling mengampuni. Itu menjadi masalah. Saudara-saudara atas nama harga diri, saudara mengatakan, aku harus membela diri. Saya ingin mengatakan, kalau engkau mempunyai harga diri yang sudah tinggi, tidak perlu engkau keluar dari orang lain. Saudara-saudara, bahwa harga diri itu. Seorang yang sudah memiliki mobil, sekali lagi, Mercy, dia tidak perlu komentar kepada orang lain. Ini loh, mobilku Mercy. Tidak. Diam saja sampai orang lihat dia parkir pakai mobil apa. Dan orang mengakui. Saudara, kalau engkau itu terlalu cepat tersinggung, itu artinya harga dirimu bukan tinggi, terlalu rendah. Begitu cepat digoyahkan oleh pihak lain. Maka kalau engkau memiliki harga diri yang tinggi, sekalipun kau dihina, dasar hitam, misalnya. Saudara kan berapa kali lihat gitu ya? Kapan kau bayar hitam itu datang lagi ya? Saudara, karena saya sudah punya harga diri yang tinggi, tidak terlalu penting hitam atau enggak. Kenapa? Karena hitam itulah aku. Ya itulah aku. Apa adanya aku. Cintailah. Coba bayangkan ketika persoalan relasi itu dapat diselesaikan secara pribadi dengan damai. Saya percaya tidak ada gunanya hukuman mati. Persoalannya adalah ketika saya dan saudara itu tersakiti betul-betul. Biasanya saudara adalah satu, betul mendoakan. Yang kedua, saudara menghindar. Kalau boleh, seluruh manusia, bahkan orang Afrika sekalipun aku bisa cintai dan kasihi setulus hati. Tapi untuk satu orang itu, sampai mati pun, sampai keturunanku ketujuh, ya kalau punya keturunan, kalau enggak? Saudara, hati-hati sekali. Ketika persoalan relasi sekali lagi, itu bisa kita benahi secara pribadi. Indah kan? Tidak perlu hukum, tidak perlu pengadilan. D.F. Skinner pernah mengatakan gini dalam buku psikologinya. Dia menunjukkan satu teori yang disebut dengan operant behavior. Katanya begini, manusia itu sebenarnya otomatis dan spontan. Kalau dia melihat orang lain itu senyum dengan dia minimal senyum juga dengan orang yang senyum. Nah percaya coba, saudara senyum dengan satu kiri kanan. Coba, kalau dia nggak senyum berarti dia jatuh. Itu saja. Betul kan? Kalau saudara datang pertama kali di gereja ini tidak kenal siapa-siapa dan saudara hormat dan baik, saya percaya orang menghormati juga hormat dan baik. Itu operant behavior. Jadi saudara-saudara, tapi sebaliknya, bayangkanlah
Dan pelototannya itu luar biasa, saudara. Komodo pun kalah. Sinarnya itu, bukan hanya racun dari liurnya, racun dari coba bayangkan saudara-saudara. Saudara bersama bukan? Saudara juga akan defend mechanism. Wow, aku bahaya, maka aku lari. Misalnya, saudara bayangkan, kalau saudara bisa senyum, saudara bisa baik hati, bukan orang lain juga bisa menerima kebaikan hati. Tapi tidak dengan cinta, ada. Kalau Anda mengatakan I love you, belum tentu yang sudah mengatakan I love you juga I love you. No, belum tentu tidaknya. Sekalipun dia menyertaimu sebagai pasangan, tapi kasihilah dia dengan kasih Tuhan. Amin. Semoga dengan pasangannya bubaran, kira-kira begitu ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang terakhir, selain sikap kita sebagai umat Tuhan di pengadilan, sikap kita secara pribadi, maka kebenaran yang terakhir sikap dalam pergaulan ayat 43-48. Kasih itu ternyata dalam kekristenan unik betul-betul. Kasihilah musuhmu, artinya menembus batas. Kalau engkau hanya mendengarkan firman, engkau mengasihi sesamamu yang mengasihimu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saudaraku dikasih Tuhan, solusi terbaik, ciptakanlah pergaulan yang sehat. Doakanlah pergaulan yang benar. Saudara, ternyata ada orang-orang yang mencoba untuk mencari solusi dari emosi seperti apa? Banyak. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi? Ada teori-teori mengatakan ternyata ada terapi yang saudara mesti lakukan juga kalau saudara betul-betul terkendali emosi. Terapi yang pertama adalah terapi mandi. Sudah pernah mendengar terapi mandi? Kalau saudara sudah emosi besar dan keras, jangan ngomong. Masuklah ke kamar mandimu, mandilah. Itu terapinya. Saudara, kalau diguyur, ya terus diguyur, disibur terus, konon katanya membuat emosi jadi lebih baik dan lebih. Kalau Anda sudah berendamlah di bentak Anda 2 hari 2 malam. Apa yang terjadi? Emosimu pun gugur. Ya. Teori yang kedua adalah teori the power of 6 seconds. Kalau engkau itu marah, jangan ngomong dan jangan bernapas selama 6 detik. Sudah pernah terapi ini? Kalau marah nanti ya, sebentar lagi ini turun ya, bisa-bisakan marah. Serius? Sudah 6 detik saja. 6 detik, tidak usah bernapas. Kalau sudah masih marah, 60 detik. Seperti ini loh saudara-saudara. Kalau umat Tuhan lupa dirinya, lupa siapa dirinya, saudara, maka dia kalah dengan manusia-manusia lain. Terapi mandi, ada terapi 6 second dan lain sebagainya. Kenapa kita jadi kalah? Kalau kita, saudara-saudara, saya ingin belajar dan mencoba membahasakan seperti apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Buddha dalam film-film Kungfu. Pertama dia, Buddha bless you. Nah kalau kita kan Jesus bless you. Dan bisa itu juga Tuhan memberkatimu. Terus Tuhan memberkatimu. Coba bayangkan, kalau cintamu ditolak, lalu kau mengatakan Tuhan memberkatimu. Ditolak lagi, Tuhan memberkatimu. Besok berdatang, Tuhan memberkatimu lagi karena ditolak terus. Saya percaya lama-kelamaan apa yang diciptakan Tuhan, ketuklah, carilah. Jangan kau tambahkan, tahulah, jangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap dalam pergaulan yang bisa menembus batas, saya percaya engkau akan dikenal sebagai anak-anak Bapa. Khotbah di bukit tidak bertujuan untuk teori saja, bukan keindahan saja, bukan impian, tetapi kenyataan yang mulia. Donald Fredo pernah mengatakan kerajaan yang susah dalam dunia. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang susah, yang tidak dimiliki oleh kerajaan di dunia ini, tetapi dia menegaskan itu harus terjadi. Siapa yang melakukan? Saudara misalnya, harus siapa? Kerajaan susah. Saya ingin mengutip kembali, Bruce mengatakan, khotbah di bukit membawa manusia mendekati surga. Dimanapun kau berada, ingatlah khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kamu, siapapun yang menampar gigi kananmu, berilah juga
dipikirin kepadanya. Kristus ingin mengubah manusia dan dunia. Khotbah di bukit menegaskan keunikan umat Tuhan. Tidak hanya sekedar informasi, tetapi transformasi sejati. Mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kau masih memendam kebencian, amarah, kerinduan untuk membalas kepada siapapun sesama, pakailah sejenak waktu untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, selamatkanlah aku dari amarah, dan mampukan aku menjadi anak-anak Bapa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam kebenaran Tuhan. Kalau selama ini kau iri hati kepada sesamamu, ingatlah baik-baik, tinggalkanlah itu. Hidupilah hidup yang damai, akhirlah hidup dengan damai, supaya engkau bisa mewariskan damai. Tuhan, terima kasih. Buatlah hati kami damai. Oleh kami rindu sekali. Dalam dunia ini kami menikmati kedamaian dalam kehidupan kami yang sementara ini. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus.